Great. Good morning everyone. Tema hari ini adalah the small rudder that determines the direction of life. Ya, kemudi kecil yang menentukan arah hidup ya. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kecil ya, tapi dampaknya bisa menentukan masa depan hidup seseorang. Sesuatu yang ukurannya kecil, beratnya mungkin hanya beberapa ons, tapi bisa menghancurkan keluarga, pelayanan, persahabatan, bahkan iman seseorang. Apakah itu? Itu adalah lidah kita. Teman-teman, bayangkan sebuah kapal perang raksasa Amerika Serikat. Namanya USS Nimitz. Panjangnya sekitar 350 meter panjangnya ya. 3,5 kali lapangan bola loh panjang kapal perangnya Amerika ya. Yang paling modern ya. Mengangkut hampir 90 pesawat tempur. Ya, dia bisa mengangkut pesawat tempur sebanyak 90 pesawat ya. Diawaki kapal perang ini diawaki oleh sekitar ya 5.000 orang. Ya seperti kota kecil yang berjalan di tengah lautan ya. Tentunya ini bukan mesin biasa ya untuk menjalankan kapal perang USS Nimitz ya. Semua orang tahu tuh apa itu kapal perang Amerika USS Nimitz. Tenaganya bukan mesin biasa, tenaganya tapi dari reaktor nuklir, kekuatan yang luar biasa. Tapi tahukah Anda, kapal sebesar itu tidak dikendalikan oleh sesuatu yang besar, enggak. Arah kapal ditentukan oleh kemudi yang kecil di belakang kapal. Kecil ya, tapi menentukan arah seluruh kapal yang diawaki oleh hampir 5.000 orang loh ya. Luar biasa teman-teman. Yakobus berkata dalam Yakobus 3, lidah adalah anggota kecil dari tubuh tapi dapat memegahkan perkara-perkara besar. Tubuh manusia biasa 70, 80 bahkan 90 kg, tapi arah hidup sering ditentukan oleh lidah yang beratnya hanya beberapa ons. Ya, ini bagian pedasnya ya. Banyak orang berdoa minta Tuhan untuk ubah hidupnya, tapi tidak pernah meminta Tuhan untuk menjinakkan lidahnya. Padahal kehancuran paling sering bukan dari musuh, bukan. Kehancuran itu bukan dari musuh, tapi dari kata-kata sendiri. Ya, pernikahan hancur bukan karena ekonomi dulu. Biasanya dimulai dari kalimat apa? Kamu selalu, kamu tidak pernah, kamu memang gagal. Satu kalimat menjadi luka yang bertahun-tahun mengendap. Pelayanan bisa hancur bukan karena kurang talenta, bukan ya. Tapi karena lidah yang tidak dikendalikan. Akhirnya menjadi apa? Gosip rohani. Kritik yang berkedok kebenaran, sindiran yang disebut nasihat. Banyak orang yang merasa dirinya dipakai Tuhan, tapi lidahnya justru melukai tubuh Kristus. Ini yang terjadi teman-teman. Bom tidak selalu berbentuk senjata, kadang berbentuk kalimat. Dan awalnya dan anehnya lagi, banyak orang yang lebih takut dosa besar daripada dosa mulut. Padahal Alkitab berkata apa? Lidah adalah api. Api kecil bisa membakar hutan yang besar. Mari lihat ilustrasi Alkitab ya. Petrus mengasihi Yesus kan? Semua orang tahu itu ya. Tapi satu malam ia berkata apa? Aku tidak mengenal dia. Berapa kali? 1 kali? 2 kali? No.
3 kali Petrus bicara begitu. Bukan pedang yang menyangkal Yesus, tapi lidah. Dan satu ucapan bisa mengguncang identitas rohani seseorang. Teman-teman, kita ingat ya, bangsa Israel, mereka melihat mukjizat setiap hari, tiang awan, tiang api yang memimpin, mana ya, roti surga ya, yang selalu didapat oleh mereka turun ya, mana yang selalu turun dari langit itu, laut yang terbelah, tapi mereka gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena lidah mereka terus bersungut-sungut. Mujizat tidak cukup menyelamatkan orang yang lidahnya tidak berubah. Teman-teman yang terkasih, hello, arah hidup sering bukan ditentukan oleh keadaan, tapi oleh apa yang kita ucapkan setiap hari. Hati-hati ya, orang yang terus berkata-kata, saya tidak bisa, hidup saya susah, Tuhan tidak menolong saya. Itu sebetulnya sedang mengarahkan kemudi hidupnya menuju keputusasaan. Amsal berkata, ya, kitab Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya apa? Kata-kata bukan sekedar suara. Kata-kata adalah arah. Setiap ucapan adalah putaran kemudi kehidupan. Ini yang banyak orang Kristen tidak sadar. Mereka rajin ibadah, iya. Tapi lidahnya tetap liar. Angkat tangan memuji Tuhan hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu mengutuk sesamanya. Memimpin doa panjang-panjang, tapi mudah menghakimi. Teman-teman yang terkasih ya, iman tanpa pengendalian lidah adalah iman yang belum dewasa. Kemudi kapal kecil tapi menentukan apakah kapal itu tiba di tujuan atau menabrak karang. Begitu juga lidah. Ia menentukan apakah hidup menuju berkat atau kehancuran yang perlahan. Lalu bagaimana mengubahnya? Yesus berkata, mulut berbicara dari kelimpahan hati. Masalah lidah sebenarnya bukan di mulut, tetapi di hati. Kalau hati penuh firman, kata-kata itu membangun. Kalau hati penuh luka, apa yang terjadi? Kata-kata itu selalu melukai. Kalau hati penuh iri, apa yang terjadi? Kata-katamu merusak. Jadi solusinya bukan sekedar diam, tapi membiarkan Tuhan mengubah isi hati kita. Karena hati yang dipulihkan menghasilkan lidah yang diberkati. Teman-teman, dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan. Hello, mari mulai hari ini buat keputusan sederhana. Sebelum berbicara, tanya 3 hal ya. 1, apakah ini benar? 2, apakah ini perlu? Yang terakhir ya, apakah ini membangun? If not, better to keep quiet. Kalau tidak, lebih baik Anda diam. Karena kadang mujizat terbesar bukan kata yang kita ucapkan, tapi kata yang berhasil kita tahan. Itu. Teman-teman, jadi pesan moralnya, hidup besar sering dihancurkan oleh hal kecil yang tidak dikendalikan. Siapa yang menguasai lidahnya sedang menguasai arah hidupnya. Kalau closing statementnya, teman-teman, Anda mungkin tidak mengendalikan badai hidup, tapi Anda selalu bisa mengendalikan kemudi kecil yang bernama lidah. Dan arah kemudi hari ini menentukan tujuan hidup esok hari. Teman-teman, jadi pertanyaannya tolong dijawab dan renungkan. 1, apakah kata-kata Anda lebih sering menyembuhkan atau melukai? 2, jika orang lain hidup dari ucapan Anda, apakah mereka akan bertumbuh
atau hancur? Tolong dijawab dan renungkan baik-baik ya. Jawaban Anda. Small words create big destinies. Kata kecil menciptakan masa depan besar. Control your tongue. Control your life. Kendalikan lidah Anda. Kendalikan hidup Anda. Itu. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengendalikan lidah kami. Sucikan hati kami supaya kata-kata kami menjadi berkat dan bukan luka. Biarlah setiap ucapan kami memuliakan namamu dan membawa kehidupan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika teman-teman diberkati dengan konten YouTube ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak yang diberkati dan bisa mengontrol lidah Anda masing-masing. Ayo, tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.